akut betul ya. Stadium 4 penyakit hatinya saya terhadap Islam. Saya suka melempar masjid, ada masjid di samping rumah om saya, karena rumah om saya berbatasan dengan teras dengan masjid, kemudian om saya. Itu saya suka melempar, karena ada masjid baru bangun, jendelanya belum selesai, tapi sudah digunakan untuk sembahyang. Saya suka melempar sesuatu ke dalam masjid. Ya. Selama 3 tahun saya masuk Islam, itu saya dalam tahap penyidikan, dalam tahap penyelidikan, di mana saya merasa berkewajiban, mumpung sudah banyak orang yang tahu, mumpung mereka sudah yakin saya masuk Islam, padahal dalam hati itu busuk. Saya ya udah nyemplung aja di dalam, terus sambil saya mencari tahu keburukan, kesesatan ajaran Muhammad di dalam Islam, tetapi cari tahunya dari dalam. Kecewa lah, Ustaz ya, jelas kecewa. Bahkan keluarga saya pun berkali-kali berupaya membunuh saya. Ya. Sekte kayaknya terlalu ini sekali ya, bahasanya terlalu nggak filteran begitu. Lebih dibilang denominasi, kita menyebutnya denominasi. Denominasi saya adalah denominasi karismatik ya, atau gereja baptis dari kalangan gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI ya. Dari gereja Pantekosta di Indonesia. Saya sendiri berasal dari keluarga keturunan Manado asli ya, Minahasa. Dan mama saya Mongodo, papa saya dari suku Minahasa. Mungkin kalau orang yang pernah ke Manado ini tahu betul bahwa suku Minahasa itu adalah suku mayoritas Kristen ya. Yang mana bisa dibilang tidak ada orang Minahasa beragama Islam kecuali yang mualaf begitu. Kecuali yang mualaf atau berada di lokasi dakwanya Imam Bonjol, Kiai Mojo ya, di daerah Tondano sana, itu Jawa Tondano. Itu mungkin ada Islam, tapi itu kan sudah percampur, udah kawin silang antara Jawa dan Tondano, Jawa dan Minahasa, melahirkanlah anak-anak Jaton, etnis Jaton, dan itulah orang-orang Minahasa yang Muslim. Tapi kalau Minahasa asli itu rata-rata beragama Kristen atau Kristen dan Katolik ya, dua agama itu saja. Kristen, Katolik, dan Yudaisme ya. Nah, saya sendiri dari karismatik Gereja Pantekosta di Indonesia dan tamatan Sekolah Alkitab Merauke angkatan 10-11. Tamatnya saya tahun 2006-2007. Jadi jelas ya. Jangan-jangan seperti saudara-saudara saya yang murtad kemudian memberikan kesaksian di berbagai channel dan media. Itu biasanya mereka suka menambah-nambah sesuatu yang selalu menghiperbolakan keterangan begitu. Sehingga setelah di cross check mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Saya bisa membuktikannya. Tentu saja kalau orang-orang di tamatan itu kan ada banyak, mereka kenal saya. Bahkan saya masih tetap berhubungan baik dengan para pendeta yang masih aktif ya. Dari kalangan satu kelas, satu kampus, satu angkatan dengan saya itu masih berhubungan dengan baik. Jadi kalau saya bohong, mereka langsung mungkin memposting sesuatu yang menangkal pernyataan saya atau apalah begitu. Tapi kenyataannya saya selalu mengatakannya dengan yang sebenarnya. Saya sendiri tamatan Sekolah Alkitab Merauke. Jadi Sekolah Alkitab itu sekolah pendeta karismatik ya. Sekolah pendeta karismatik. Dan pernah bertugas di beberapa gereja ya, menjadi pembantu sidang, pembantu mimbar, atau kita bisa bilang vikaris ya, atau praktek lah seperti itu. Di penggembalaan mulai dari gereja Betel, gereja Pantekosta di Indonesia, dan gereja sidang Jemaat Allah. Kemudian saya pernah lama di gereja Maranatha Indonesia juga, dan gereja Betel Pantekosta Tabernakel. Itu adalah tempat-tempat di mana saya pernah melayani dulu, dan tentu saja saya punya bukti-bukti visual ya, seperti itu. Punya banyak bukti-bukti visual. Namun terkait dengan hal itu, namanya juga kan masa lalu, perlu diceritain. Esensinya adalah kenapa saya meninggalkan Islam, meninggalkan Kristen dan mendatangi Islam. Nah, itulah yang paling penting untuk kemudian dibahas. Mengapa? Nah, ini kadangkala kalau kita menyampaikan seperti ini ditanggapi miring oleh kalangan Bani Kufar. Padahal pernyataan-pernyataan seperti yang
dikatakan oleh para mualaf itu sudah pasaran lah istilahnya, dan itu sudah umum, sudah menjadi rahasia umum di mana mualaf-mualaf memang seperti itu. Dan tidak semua mualaf itu masuk Islam karena wanita, harta, tahta, 3 tah. Ya, saya sendiri contohnya masuk Islam 2009, nikahnya 2006, 2015 ya. Berapa tahun itu, nyaris 7 tahun. Jadi kalau dituduh masuk Islam karena 3 tah, wanita, harta, tahta, saya rasa ini sangat berlebihan dan perlu di cross check lah sebelum Anda termakan dengan fitnah antum sendiri. Saya pikir begitu ya, Ustaz ya. Anda sekolah itu berapa tahun, Ustaz? Sekolah saya kan sekolahnya bukan sekolah akademikal ya, bukan akademik begitu ya, bukan seperti bukan seperti Formal, bukan sekolah formal ya? Ya, bukan formal. Kalau orang Islam bilang salafiyah kan, pondok salafiyah begitu. Berarti maksudnya yang dulu banget begitu, yang mengikuti dulu, nggak ikut formal, nggak harus setara dengan SMP, SMA, SMU atau kuliah, tidak seperti begitu, tidak formal ya begitu. Sehingga orang yang sekolah di sekolah kami, tapi memang tamatnya adalah pendeta ya. Mereka bilang, loh sekolah 2 tahun mana bisa jadi pendeta. Loh, setiap gereja kan punya peraturan denominasi sendiri, punya anggaran dasar sendiri, punya peraturan sinode sendiri. Kok kamu dari sinode lain sok tahu dengan sinode saya, kan begitu. Kalau di sinode Calvinis misalnya kan, kalau saya dari karismatik, kalau Calvinis itu memang harus ijazah SMA dan kuliah seperti mana kuliah pada umumnya, 3 tahun lebih lah, ya kan, berapa SKS dipecahkan, terus sampai wisuda lah, kan begitu, gelarnya sarjana. Kalau di kami ada 2, ada yang gelar sarjana, ada yang gembala, ya, ada yang kalau kita bilang kalau mungkin dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat. Dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan. Seperti saya ijazahnya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya. Homiletik ya. Homiletik dan pedagogi ya. Homiletik dan pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan, beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan. Doktrinisasi. Jadi ya berbeda lah dengan ketika seperti lalu saya pernah merespon video dari saudara saya ini, si Didit Juli sama siapa ini, Luis Prasetyo, itu mereka mengatakan dicari nama saya di data apa namanya itu enggak muncul nama saya. Yang pertama yang dia ketik adalah Filipus Christian. Filipus Christian adalah nama baptis, bukan nama akte saya. Udah tahu belum nama akte saya? Nama KTP saya, nama ijazah saya kan enggak tahu dia. Makanya nggak ketemu kan di data itu. Data universitas begitu, data mahasiswa atau sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Baik. Ya 2 tahun ya, Ustaz. Pendeknya adalah 2 tahun ya. Kita hitung tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2. Pendidikannya 9 bulan per tingkat, itu pendidikannya 9 bulan, prakteknya 3 bulan. Jadi ada 12, 1 tahun ya sudah dengan praktek. Praktek itu namanya vikaris atau pendeta pembantu. Tetapi begitu tamat langsung ditahbiskan menjadi pendeta pembantu dan pendeta pembantu ya. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun ditahbiskan menjadi pendeta muda. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun akan ditahbiskan menjadi pendeta. Saya hanya sampai level pendeta muda. Baik. Nah, persepsi antum dulu tentang Islam itu seperti apa sebelum masuk Islam? Bagaimana, Tad? Persepsi antum tentang Islam sebelum antum masuk Islam seperti apa? Ini bulan puasa sebetulnya ya, mengorek aib sebetulnya saya ini pada akhirnya. Tapi itulah kejujuran. Kadang pahit buat kita sendiri ya, bukan pahit buat orang lain. Ya, terkait dengan tanggapan saya, pendapat saya tentang orang Islam, persepsi saya, Islam itu gak ada. Sebelum saya masuk Islam, saya rasa Islam itu nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang betul. Asal berhubungan dengan Muhammad, Arab, dan Islam itu saya rasa nggak ada yang perlu
diseriusi, itu saya anggap adalah sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Astagfirullahaladzim. Artinya saya sendiri juga Ustaz bukan masuk Islam karena hidayah ya. Waduh, ini bakal orang marah juga. Ini saya pernah dimarahi orang karena bilang masuk Islam bukan karena hidayah. Emang betul kok. Lagi-lagi kalau jujur memang aneh. Akhirnya Ustaz mendapatkan narasumber yang sangat aneh. Kok bisa masuk Islam karena bukan hidayah? Iya. Seseorang yang kemudian berapologia liar akhirnya melawan yang sepadan, kemudian kalah dalam menyangga statement-statement lawan, kemudian mengakui kekalahan dan mengikuti agama si pemenang sebuah perdebatan. Dan apakah dengan kalah debat atau kalah berdialog saya lantas masuk Islam dengan sungguh-sungguh? Mustahil kan? Orang lagi marah kok masuk Islam secara benar, kan nggak mungkin. Logikanya harus main sebenarnya, ya. Dalam Islam itu memang selalu mengutamakan logika. Yang pertama balik, yang kedua sehat jasmani dan rohani. Islam balik merdeka, apalagi waras ya, berakal budi ya. Jadi kalau akal budinya nggak main juga, nanti kesaksian kita rancu, terus orang cross-check kok aneh gitu ya. Kalah debat tiba-tiba langsung masuk Islam karena hidayah, enak aja. Enggak sama sekali Ustaz, ini mohon maaf saya seperti kayaknya kurang begitu berwibawa munculnya karena memang nyatanya seperti itu. Saya tidak masuk Islam karena kalah debat itu karena hidayah ya, karena hanya karena debat. Sebagai seorang kesatria harus mengakui kekalahan dan mengakui kekalahan, mengikuti ya agama si pemenang dialog tersebut. Tapi apakah saya ikhlas masuk Islam? Enggak sama sekali. Oh, gitu ya? Saya memutuskan, iya, saya enggak ikhlas masuk Islam sama sekali. Ya, kalau sekarang saya enggak ikhlas kok, baru sekarang saya masuk Islam. Jadi faktanya saya tidak masuk Islam dengan keadaan yang ikhlas, Tat. Sama sekali. Ini maaf, tahan dulu ya, marahnya tahan dulu ya. Karena memang agak panas memang kalau mendengar ada beberapa para interviewer, para ustadz, para pemilik akun-akun dakwah medsos itu menginterview saya, meminta kesaksian saya itu pertamanya itu langsung naik pitam ya. Karena memang agak berbeda dengan narasumber yang biasanya. Apalagi narasumber seberang sana, oh saya masuk ke dalam acara ini karena saya melihat Tuhan begitu baik. Wah, apaan sih? Itu penglihatan apa lu mimpi apa ngeyel kan begitu. Kalau saya mengutamakan karena saya orang realistis, gak mungkin kan saya masuk Islam dengan ikhlas sungguh-sungguh, apalagi karena hidayah itu mustahil banget ya. Saya rasa mustahil hidayah datang kepada orang yang sangat merusak, sangat memusuhi orang Islam, memusuhi. Saya sendiri adalah seorang pembenci Islam yang sungguh luar biasa ya. Saifuddin Ibrahim mungkin hanya memusuhi Islam dengan kata-kata dan narasi kan. Kalau saya itu sampai main fisik, Ustaz. Tidak sedikit orang Islam itu giginya saya patahkan, saya cabut dengan tangan ya. Kok bisa sedemikian bencinya kepada Islam? Kenapa? Iya, kan sudah pernah saya katakan juga di beberapa sumber-sumber media, beberapa media bahwa yang saya tahu Islam itu nggak ada yang baik begitu. Sugesti atau keterangan berita yang masuk ke dalam diri saya dan lingkungan saya tentang Islam itu semuanya negatif. Iya terorisme, iya radikalisme, iya sadis, bengis, ajarannya ngaur, tukang kawin. Waduh, Muhammad tukang kawin, itulah yang paling parah di saya itu. Paling nggak masuk akal bagi saya itu, kok Nabi tukang kawin. Ternyata di dalam Bible rata-rata Nabi semua punya istri lebih dari satu. Sayanya aja yang kurang. Nah, saya yang begitu membenci Islam bahkan masih remaja itu kerjaan saya Ustaz paling buruknya Ustaz. Kebiasaan buruk, penyakit hati saya itu sampai betul-betul paripurna ya. Akut betul ya. Stadium 4 penyakit hatinya saya terhadap Islam. Itu saya suka melempar masjid, ada masjid di samping rumah om saya karena rumah om saya berbatasan dengan teras dengan masjid kemudian om saya itu
Saya suka karena ada masjid baru bangun, jendelanya belum selesai, tapi sudah digunakan untuk sembahyang. Saya suka melempar sesuatu ke dalam masjid, ya, ke tempat sholatnya orang-orang Islam pada waktu itu. Saya masih remaja, sekitar ya memang 17, pura-pura, nggak ada 18 saya masuk tahun Islam, kalau saya sungguh, Ustaz. Nggak ada saya pemuda masuk tangguh Islam ya itu. begitu. Oh, karena hidayah. Suka melempar kotoran, itu hidayah bahkan apa bukan? kotoran saya. Ya saya tahu itu saya bukan masukkan hidayah. dalam Lalu saya batin, kan ya pura-pura masuk ya, Islam. saya harus Ada bilang hidayah datang begini, kepada agak orang aneh pura-pura. begitu kan. Selama 3 tahun Saya masukin masuk batok Islam, kelapa, saya lempar ke dalam dalam tahap masjid, ya. penyidikan, Atau kadang penyidikan. itu dalam makanan tahap penyelidikan haram, di mana itu saya masukin ke dalam tas, saya lempar ke merasa dalam. Jadi orang mau berkewajiban ibadah itu harus bersihin dulu. sudah ini ya, banyak orang dan mereka yang nggak bisa tahu, membersihkan secara mereka ini sudah karena yakin saya masuk Islam. kotoran yang saya dalam lemparkan hati ke itu dalam busuk. ini memang begitu Saya benci saya. ya Dan udah saya suka nyebur aja, nyari nyemplung perkara aja kalau bulan di puasa saya dalam suka tuh sambil malakin saya orang mencari Islam, tahu malakin rokok. Kalau nggak keburukan dikasih, saya hajar itu, Ustaz. kesesatan ajaran Muhammad. Jadi di dalam Islam, tetapi akut banget penyakit hati saya cari itu, akut taunya ya, dari stadium dalam. 4 ya. Yes. Tidak Oke. sampai situ, masuk ke sekolah Alkitab pun ya dakwah saya lebih ke apa dakwah ya. Target penginjilan saya adalah kepada orang-orang Islam yang lemah iman, lemah amal, dan lemah amwal ya. Di daerah-daerah SP, daerah Papua, di daerah-daerah transmigrasi ya. Muslim-Muslim Jawa transmigrasi di daerah Papua. Karena saya di Merauke, tugasnya saya di situ. Apa tujuannya itu? Ya indomisasi tadi, indomisasi. Karena apalagi ya, pengobatan gratis dan sebagainya, bakti sosial dan sebagainya itu kita galakan terus apa? Menjerat mereka untuk masuk ke dalam ajaran saya. Seperti itu. Jadi puncaknya sampai situ. Nah, akhirnya saya pun bertemu dengan orang-orang yang yang hebat dalam berapologet, yang kemudian membuat saya harus masuk Islam meski dengan pura-pura. Loh, pura-puranya gimana? Ya memang pura-pura. Nggak ada saya masuk Islam sungguh-sungguh, Ustaz. Nggak ada saya masuk Islam itu karena hidayah. Lu tahu itu hidayah apa bukan? Ya saya tahu itu bukan hidayah. Lawang saya kan pura-pura masuk Islam. Mana ada hidayah datang kepada orang yang pura-pura. Selama 3 tahun saya masuk Islam, itu saya dalam tahap penyidikan. Dalam tahap penyelidikan. Di mana saya merasa berkewajiban, mumpung sudah banyak orang yang tahu, mumpung mereka sudah yakin saya masuk Islam, padahal dalam hati itu busuk. Saya ya udah nyemplung aja di dalam, terus sambil saya mencari tahu keburukan, kesesatan ajaran Muhammad di dalam Islam, tetapi cari tahunya dari dalam. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang saya datangi untuk belajar sembari saya mencari tahu ya, Ustaz ya. Mencari tahu nih kelas mana yang ada pendidikan merakit bom gitu. Kelas mana yang ada pesantren mana yang katanya radikal gitu. Saya datangi di Magelang itu ada beberapa pondok pesantren, dan di daerah Manado sini juga, daerah Sulawesi juga itu saya datangi pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren Salafiyah seperti itu yang katanya di situ tuh Islamnya radikal. Orangnya, perempuannya sampai pakai cadar katanya. Di orang luar kan menganggap orang pakai cadar, pakai peci itu radikal ya. Atau Islam keras katanya, Islam garis keras. Padahal setelah saya masuk Islam, ternyata orang berjenggot sama yang bercadar itu enggak keras kok, lembek. Istri saya sampai sekarang bercadar, saya sendiri berjenggot, tapi enggak bunuh. Jenggot kami dan cadar kami ternyata enggak bisa membunuh seekor lalat. Jadi itu yang kemudian membuat saya mencari tahu, Ustaz ya. Di pondok pesantren itu saya belajar sembari mencari tahu ini Islam itu seperti apa. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang, saya mencari kelas, mana tahu ada kelas yang programnya khusus merakit bom dan melatih jihadis untuk pengantin peledak ya begitu. Tapi apa yang saya dapat? Nggak ada. Saya dapatkan hanya orang yang belajar Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Yakut Nafis, Kitab Kuning, apalagi Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, Sahih. Ini apaan sih? Terus yang di mana tuh pesantren itu, yang mana dong radikalnya? Dari pesantren ke pesantren, dari tempat ke tempat, termasuk saya mondok selama beberapa tahun di salah satu pesantren. Ini nggak ada saya temukan jenis-jenis radikal, jenis-jenis terorisme, atau cikal-cikal bakal, atau
gerakan-gerakan yang menjurus ke arah situ. Nggak ada sama sekali saya temukan. Sehingga, nah, di saat itu, ketika akal sehat dan hati nurani sama-sama bekerja dengan normal, hidayah yang sesungguhnya datang, Ustaz. Dia datang. Loh, kalau sudah begini, ternyata saya hanya termakan fitnah dari media massa, dari media-media mainstream, dari media-media kafir yang terus menyudutkan orang Islam, ajaran Islam, ajaran Al-Quran, yang mana ajaran Al-Quran syarat dengan terorisme, kebengisan, kesadisan, radikalisme, dan sebagainya. Saya tidak menemukan. Nah, ketika akal sehat dan hati nurani bekerja bersama-sama, disitulah saya lalu kemudian tiba-tiba saja Ustadz saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya dan di hadapan para santri, teman-teman saya yang masih santri, saya mengangkat jari satu saya begini. Terus saya menangis, bukan cuma air mata yang turun, ingus juga astagfirullah. Juga ikut turun ya begitu, sampai nangis sejadi-jadinya saya. Allahu Akbar kata saya. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku seakidah, wahai kaum muslimin, lihatlah. Ishadu bi anal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan teman saya sama Ustadz yang kebetulan lewat melihat aksi kocak saya itu. Mereka bilang saya kocak, padahal saya sudah nangis-nangis. Nggak ada yang lucu di situ. Saya nggak sedang tertawa atau membuat sebuah gerakan. Saya nangis secara spontan, nggak tahu kenapa. Karena hati saya sudah mengatakan saya telah memfitnah Islam sudah sekian lama. Bahkan sejak dari perut saya sudah memfitnah Islam. Serasa dari perut kandungan ibu saya sudah memfitnah Islam. Ya. Tetapi saya tidak menemukannya. Maka lihatlah hari ini saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Loh, itu wes gendeng ya itu santriku lah. Yeah. Siapa itu? Santri Tafidz itu. Santri baru itu yang mualaf itu loh. Loh, jangan-jangan wes gini wes ngene yo apa sudah wah gendeng kali orangnya. Wong Islam kok syahadat katanya. Sudah Islam kok masih syahadat. Udah nyantri bertahun-tahun di sini masa masih mau syahadat sekarang? Emang apa maksudnya? Mereka nggak tahu santri mereka, teman mereka yang selama ini setempat tidur dengan mereka, senampan dengan mereka itu sebenarnya bukan santri. Tetapi adalah penyusup yang masuk mencari tahu keburukan-keburukan Islam seperti mana yang diberitakan oleh media-media mainstream, media-media massa. Maka ketika hati nurani dan akal sehat berpadu, berjalan normal, Ustaz, hidayah itu yang akan datang. Hidayah akan datang sesungguhnya. Dan betapa manis hidayah itu. Yang dari beberapa tahun, nyaris 3 tahun itu saya sholat dengan pura-pura. Puasanya dengan pura-pura. Belajarnya dengan pura-pura. Bersedekahnya dengan pura-pura. Ya namanya juga kan orang menyamar kan. Ya kalau dalam Kristen disebut dengan dakwah rayap ya. Apa namanya? Evangelisasi rayap ya. Evangelisasi rayap itu maksudnya masuk ke dalam, menghancurkan dari dalam, seperti balok kelihatan bagus, ditendang ternyata udah kapur semua, itu udah serbuk semua, udah hancur tuh ternyata. Itu rayap bekerja seperti itu. Nah seperti itu saya masuk, mereka nggak tahu kalau saya seperti itu. Mereka cuma taunya aja saya itu adalah mualaf. Kecuali di kampung saya mereka tahu saya pendeta. Ya lulusan sekolah pendeta atau teman-teman saya tahu. Tapi yang orang santri-santri dan para ustadz di Jawa itu kan nggak tahu saya. Mereka cuma tahu ini mualaf dari Manado. Tapi mereka nggak tahu saya adalah seorang pendeta yang kemudian masuk Islam dengan tidak ikhlas, mencoba mencari tahu Islam dari dalam, mencoba mencari berita, mencoba menjurnalisasi keadaan Islam dari dalam, tetapi tidak menemukan. Akhirnya hidayah itu datang. Saya berteriak-teriak, loh ini orang emang siapa sih? Dia kan sudah syahadat, dia kan sudah lama masuk Islam, sudah nyaris 3 tahun ini kok udah terus udah itu juga dia udah di pesantren. Ngapain sih syahadat lagi? Apa dia udah kesambet kali? Yang lain bilang kesambet kali itu orang, nggak tahu kesambet kali. Padahal mereka nggak tahu saya sedang menangisi keburukan saya sendiri yang selalu memfitnah Islam dengan begitu kejinya tanpa cross check kebenarannya dari dalam. Justru saya mencari kesalahan, saya nggak temukan ajaran Islam seperti itu. Ya, ajaran apapun tidak akan pernah saya temukan dalam Islam yang keliru, yang ajaran keliru manapun saya tidak temukan dalam Islam. Dan fitnah-fitnah saya seperti yang difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim itu sudah saya alami sebelumnya dan saya kapok, ampun saya.
Mohon ampun saya wahai orang Islam, mohon ampun saya wahai Muhammad, mohon ampun saya wahai Allah, wahai Tuhanku. Aku bersujud memohon ampun atas fitnah yang aku selalu utarakan, yang selalu aku lakukan terhadap Islam selama ini. Tidak ada seperti itu, tidak ada seperti yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim itu sama Kacin, nggak ada seperti itu, nggak ada. Yang saya lihat kekerasan, nggak ada. Yang ada itu hanyalah santri-santri yang mempelajari kitab, mempelajari tentang hidup bertawakal, hidup zuhud, hidup apa namanya ya secara warok, hidup secara qanaah, ya, hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan mempraktekkan hukum kasih yang sebenarnya. Itu yang saya tahu dari pondok pesantren dan dari penyelidikan saya selama kurang lebih 3 tahun. Jadi saya sebenarnya saya masuk Islam 2009, 2 Februari 2009, tapi syahadat yang sebenarnya itu hidayah datang tahun 2011 ya. Sekitar mendekati 2012 ya, penghujung 2011. Baik, sebentar. Jadi seperti itu. Ketika antum menyamar di pondok pesantren tadi itu, apakah antum menyampaikan ke teman-teman nama yang non muslim? Oh enggak ya, enggak. Enggak ada itu misi pribadi antum. Ya, enggak ada, saya enggak kerja sama atau mungkin mendapat surat tugas ya, tidak seperti itu. Yang benar saya pelayanan di Papua. Karena sudah 5 tahun saya dari sekolah sampai lulus, sampai pelayanan, sampai praktek, sampai magang, sampai praktek itu saya di Papua nggak pulang-pulang ke kampung halaman, saya pulang ke kampung halaman dulu di Manado begitu ya. Di Manado saya berapologetik ya, kemudian bertemu dengan lawan yang yang lumayan keras juga ya begitu ya, pengetahuan Islam dan pengetahuan perbandingan agamanya. Dan ketika statement saya patah, kemudian saya masuk Islam pada saat itu ya. Bukan pada saat itu, beberapa hari setelah kita berdialog. Jadi dialog kami bukan sejam 2 jam ya, tapi berhari-hari begitu. Sambung terus, nggak sambung secara langsung, sambung di telepon. Ya. Zaman simpati PD kalau nggak salah ya waktu itu. Telepon ya. Setelah ditelepon, kemudian saya masuk Islam. Nah, masuk Islamnya di mana? Apa caranya gimana? Ya caranya dengan tentu saja memang legal ya, karena saya mendatangi Kementerian Agama. Jadi akses masuknya kan bebas saya. Saya mualaf kok nih, udah punya suket pindah agama kan, surat keterangan pindah agama. Jadi saya masuk ke sekolah manapun nggak ada yang curiga. Padahal ini kan cuma secari kertas yang nggak ada berguna. Yang benar itu adalah di dalam hati saya. Nah, dalam hati saya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, sampai saya menemukan hidayah yang sesungguhnya di tahun 2011 penghujung ya. Enggak, 2012 ya, 2012 penghujung, mohon maaf. 2012 penghujung 2012. Jadi datangnya hidayah itu yang sebenarnya itulah saya anggap saya masuk Islam tahun 2012, bukan 2009. Sebab 2009 itu pura-pura banget gitu ya. Munafik banget begitu. Ya, munafik banget. Baik. Nah, ini pada pertanyaan yang bikin penasaran orang ini, saya. Antum ini berdialog dengan siapa, lalu apa yang didialogkan sehingga kemudian antum merasa menyatakan kalah? Almarhum ya orang yang berdialog dengan saya almarhum sudah meninggal ya, kakak kelas saya sebetulnya ya, di desa saya. Kakak kelas di mana? Di desa saya sendiri. Kakak kelas saya di desa saya sendiri. Maksudnya kakak kelas dulu waktu kami SD, kami SD itu satu sekolah ya. Terus begitu besar kan namanya kita masih kecil, teman kecil ya begitu ya. Teman kecil, sayanya sekolah pendeta, dianya enggak sekolah ustadz sih, tapi bukan ustadz juga sih dianya, cuman orangnya taat begitu, terus selalu mendekat, selalu menghadiri pengajar pendidikan begitu kajian begitu ya, dia selalu hadir, sehingga ya untuk orang awam dan untuk orang yang bukan orang awam sih, untuk standarnya dia punya standar ya begitu, untuk kalangan menengah ke atas keilmuannya dia punya standar lah begitu, sebab dia sering menghadiri majelis-majelis tadabur ilmu, majelis-majelis ta'lim ya begitu ya, ta'lim wa ta'lum ilmu ya. Nah, artinya itulah yang menjadi cikal bakal. Karena kami berteman, ya udah
secara akrab, udah kita bicaralah masalah akidah kita. Akidahmu begini, akidahmu begini. Bukan ke akidahmu seperti ini, bukan ke akidahku seperti ini. Bagi kalian akhirnya karena kita berteman bahas masalah agama pun kita tidak merasa rancu, merasa risih atau merasa kurang enak ya, karena memang kita ada teman akrab dan teman-teman kecil yang bisa dibilang nyaris seperti rasanya seperti keluarga begitu. Jadi nggak ada perasaan tuh tersinggung atau apa enggak ya begitu. Nah pembahasannya itu cuma tentang tauhid melawan trinitas saja. Ya, pembahasannya apa? Ya tentang tauhid versus trinitas saja. Jadi sebelum ada StreamYard, sebelum ada Geraha Mu'alaf, sebelum ada orang-orang rame Facebook, kami sudah berapologet, tapi apologet versi jalanan ya, atau versi yang ada di versi Delta ya, versi kampung begitu, versi apa namanya? Versi dunia nyata lah begitu kan. Hanya tentang seputaran tauhid, di mana akhirnya Al-Ikhlas bisa mematahkan seluruh statement tentang Trinitas. Surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kalau bisa dijabarkan secara benar, ini asal dia punya akal sehat dia pasti kalah itu. Gak usah pakai ilmu iman dulu, gak usah pakai iman dulu. Akal sehat dia pasti kalah kalau bisa menjabarkannya. Dan teman saya itu bisa menjabarkannya dengan benar, dan saya kalah ya. Tentang katakanlah Tuhan itu S1 ya, Ahad. Nah, mana Tuhanku kan bukan Ahad. Tuhanku kan Arba'ah. Ya kan? Tuhanku kan seperti itu. Kemudian Allahus Somad. Nah, Allah tempat meminta. Tuhanku kan meminta berkat. Jadikanlah roti ini menjadi banyak dan ikan ini menjadi banyak. Yang 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000, bisa dimakan 5.000 orang kan? Dia meminta berkat. Dia meminta loh Ustaz. Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad. Tanggal 25 Desember kan sudah jelas. Kalau Tuhan dilahirkan, afwan jiddan, dia keluar dari kemaluan, afwan, mohon maaf sekali kan. Itu terlalu rendah sekali untuk Tuhan kan begitu. Kenapa harus ikut dari situ? Kenapa enggak? Apa perlu seperti itu? Dan yang namanya kelahiran berarti awal dari kehidupan. Kemudian diakhiri dengan pasti akan yang namanya lahir pasti mati kan. Orang itu kalau sudah dilahirkan pasti akan menemukan dengan akhir cerita yaitu kematian. Dan benar. Ya. Beberapa oknum Hansip Romawi berhasil menyelesaikan perkaranya. Selesai. Menghadiahkan maut kepadanya. Tuhan apa itu? Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan. Dan tidak ada yang setara dengannya. Setara dengan, saya paling hobi dengan film-film fiksi. Kalau disetarakan dengan tokoh Superman saja itu enggak. Atau tokoh Sun Gokong misalnya, ini kan cerita fiksi itu enggak setara. Di mana dia tidak bisa membela dirinya saat dia mau dianiaya. Tidak ada yang setara dengannya, setara dari ketampanan. Ada yang lebih tampan darinya kalau yang digambar itu yang kalian klaim wajah aslinya. Ya. Karena dia lewat, orang itu biasa. Di zaman Nabi Isa orang lewat, Nabi Isa lewat, orang itu biasa. Oh itu sih ya, dia Nabi Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Oh iya, mereka tahu. Oh iya, mereka tahu. Biasa aja. Tapi ada satu orang yang rupanya rupawan, yang wajahnya rupawan, yang ketika dia lewat, tangan putus teriris pisau nggak kerasa. Dari segi wajah ada yang setara dengannya. Segi wajah. Segi apa lagi? Segi mujizat. Mujizat apa? Mujizat kelahiran. Kalau dia lahir tanpa ayah, tapi dia punya ibu namanya Maryam. Ada loh yang lahir seperti Adam dan Hawa kan? Melkisedek, tidak beribu, tidak berbapak, tidak berawal, tidak berakhir kan? Bacalah Alkitab itu. Melkisedek tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak berawal, tidak berakhir. Ya, Adam parah lagi itu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, tahu-tahu lahir dari keluar, tahu-tahu nongol dari perut bumi, dibuat dengan tangan Allah, dibuat ditenun ukir oleh kuasa Allah kun fayakun ya. Hawa
lebih aneh lagi, bukan mujizat lagi ya, sudah aneh lah saya rasa, karena dia lahir dari seorang ibu, lahir dari seorang. Terus mujizat apa yang membuat dia tidak ada yang setara? Tuhanku yang kini tidak ada yang setara dengannya. Kalau setara itu bukan Tuhan, sebab Tuhan harus lebih unggul dari yang lain yang selain Tuhan, kan begitu? Nah, enggak setara dari mana? Dari mujizat. Dari segi mujizat membangkitkan, misalnya ada tuh yang bisa membangkitkan yang mati, ya, burung di penggal-penggal, dicincang-cincang, dibagikan ke setiap gunung, setiap tempat, terus disatukan lagi, menyatu, hidup lagi. Nah, Ilya di Perjanjian Lama juga dalam Alkitab ada tuh yang membangkitkan orang mati, orang yang mau dibangkitkan udah mati, orang yang membangkitkan sudah mati. Kalau Nabi Isa, dia membangkitkan orang mati, orang matinya belum dikubur. Dianya masih hidup. Kalau ini enggak. Saya datang ke kuburan, bangunin tuh orang di dalam kuburan. Begitu orang dalam kuburan bangun, ngapain lu bangunin gua? Oh, gue minta lu bangkitin orang, bangunin orang yang ini, yang udah mati juga. Nah, lebih mujizat mana yang di Perjanjian Lama dengan mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Nabi Isa? Terus, walam yakullahu kufuwan ahadnya di mana Tuhanku yang waktu itu? Ini kalau akal kita bergerak, malu sebenarnya. Lebih ke malu saya. Bukan langsung beriman atau mengakui kekalahan, lebih ke malu begitu. Tapi ya asal bukan sembarangan saja kita menjelaskan ya. Kalau menjelaskan tidak dengan dalil-dalil ilmu, tidak dengan tafsir-tafsir yang benar, itu ya orang yang dengarkan jangankan malu ya, sadar atas kesalahan itu nggak bakal. Seperti itu saya rasa, Ustaz ya. Baik, baik. Lantas apa reaksi mereka setelah antum yang dikader untuk menjadi pendeta itu ternyata kemudian masuk Islam? Wah, jelas kecewa lah, Ustaz ya. Jelas kecewa. Bahkan keluarga saya pun berkali-kali berupaya membunuh saya. Ya, kakak saya yang alhamdulillah sudah mualaf semua, itu orang-orang yang mantan-mantan orang yang mau membunuh saya itu udah Islam semua. Ayah saya, wah, apalagi ayah saya itu dikejar saya pakai linggis ya. Kakak perempuan saya Nuraini ya, itu ngejar saya pakai kalau kita bilang di sini pedang cakram ya. Pedang yang lebarnya sejingkal, sedepa begini lebarnya, kepalanya kepala naga, kepala Garuda, panjang musuh pakai ring ya, pakai anting-antingnya ujung pedangnya itu penggal sekali, itu udah hancur, sudah putus sudah. Itu saya dipotong dengan itu, untung saya cepat meloncat ya, cepat refleks menghindar ya. Sekarang sudah mu'alaf. Orang-orang yang membenci saya itu rata-rata sudah mu'alaf. Ayah saya sendiri pas peresmian masjid Mu'alaf Ikhwanul Fikri, masjid yang saya bangun bersama dengan pemirsa pemirsa channel Filipus Christian, itu pada saat peresmian itu ayah saya pun sudah menyatakan diri untuk memeluk Islam. Ya, jadi baru 1 minggu ini ayah saya sudah mu'alaf. Sementara ayah saya sendiri adalah seorang penatua. Iya, baru 1 minggu ini. Silakan ke channel Filipus Christian mungkin ya, untuk bisa melihatnya. Saya meresmikan Musola Bina Mu'alaf Yatim Du'afa dan Disabilitas sekaligus setelah gunting pita, di dalamnya ayah saya sudah menunggu dengan dengan seorang ustadz yang siap untuk mensyahadatkan ayah saya. Ya, jadi memang kalangan tidak menerima ya. Kalangan itu sangat menolak sekali keislaman saya ya. Mereka tahunya saya kan ke sana itu udah ada yang saya bocorkan ya, saya cuma pura-pura begitu. Malah kecewa mereka karena saya sudah beneran. Bahkan kalau dilihat dari sepak terjang saya itu sudah puluhan yang diislamkan. Waduh, lebih marah lagi mereka, itu bukan pura-pura lagi, dia sudah serius ya. Karena memang catatan saya itu udah puluhan ya, Ustaz ya. Bahkan mungkin sudah lebih dari 50 yang saya islamkan ya. Lebih dari 50 orang. Dari awal tahun 2015 ke sini ya, dari tahun 2015 ke sini itu sudah, kalau dihitung semua itu sudah, saya rasa sudah lebih dari 50 orang yang saya islamkan. Sorry, yang Allah islamkan melalui budaknya yaitu Allah, yaitu Filipus Christian ya, abdinya ya. Saya rasa begitu, Ustaz ya. Mudah-mudahan kiprah antum